Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu Munawwarul Hayati. Yang kedua Ahmad Rodikin. Yang ketiga Anas Sabila Rosyad. Yang keempat Iis Ma'rifatul Jannah. Kami akan membahas materi tentang relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia. Materi yang pertama yaitu hubungan agama dan negara. Dalam praktek kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni integrated, penyatuan antara agama dan negara. 2. Interseksional, persinggungan antara agama dan negara. 3. Sekularistik, pemisahan antara agama dan negara. Sekularisasi politik terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara Muslim. Dalam kaitan dengan hal ini, Donald Eugene Smith beberapa dekade lalu mengatakan bahwa sebenarnya sekularisasi politik dan pelibatan agama dalam politik ini berjalan secara simultan. Materi yang kedua yaitu perkembangan relasi agama dan negara Indonesia. Dalam sejarah Islam, ada 3 tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Samsudin membaginya sebagai berikut. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara. Demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah Al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing. Agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya. Demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini diantaranya adalah Abdullah Ahmad An-Naim, Muhammad Syahrur, Nashamid Abu Zaid, Abdurrahman Nuhaid, dan Nurholis Majid. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan 2 domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Salah satu tokoh Muslim dunia yang masuk golongan ini adalah Ali Abdur Rasyid. Dalam hal yang sama, Alfred dalam penelitiannya yang berjudul Agama dan Politik menyebutkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik pemeluknya. Bahkan terkadang memiliki kecenderungan yang sebaliknya di dunia barat, sehingga orientasi utama politiknya sekularisasi. Yang ketiga yaitu hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi bukti bahwa negara NKRI merupakan negara yang secara substansial memiliki kesamaan dengan negara bentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai negara religius. NKRI melarang adanya sikap anti ketuhanan dan anti keagamaan. Para ulama yang menjadi pendiri negara yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Joko Surojono menyadari bahwa pendiri negara bukanlah tujuan bagi dirinya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Demikian juga tujuan norma agama Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan tanpa membedakan ras, agama, ataupun golongan. Pancasila yang terdiri dari 5 sila dapat dicari titik temunya dengan norma agama dan hanya sesuai dengan norma agama Islam, tetapi juga dengan norma agama lainnya. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah zat yang esa. Kemudian sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab, menggambarkan bahwa setiap tindakan manusia harus berasal dari akal sehat dan hati nuraninya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia menjadi faktor penentu dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi, sebagaimana juga telah dipraktikkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika membangun negara Madinah. Poin keempat yaitu agama dan kebijakan publik. Pelibatan agama dalam penguatan etika moral bangsa saat ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kondisi akhlak bangsa ini secara umum masih sangat lemah, seperti maraknya kebohongan, korupsi, penipuan, kekerasan, radikalisme, pemerkosaan, egoisme, keserakahan, dan sebagainya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan politik, hukum, dan birokrasi. Demikian pula, kini semakin terjadi kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar kelompok, pergaulan bebas, pornografi, porno aksi, dan sebagainya. 5. Agama dan partisipasi politik rakyat. Di masa-masa awal era reformasi, banyak pemimpin muslim terkemuka mendirikan partai politik baru. Di antara mereka adalah Abdurrahman Wahid, pemimpin Nahdlatul Ulama, yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Amin Rais, para pemimpin Muhammadiyah, mendirikan PAN. Deliar Nur mendirikan Partai PUI, dan Yusril Ihza Mahendra mendirikan Partai Bulan Bintang atau PBB. Pendirian partai Islam tersebut dianggap sebagai bagian dari artikulasi atau perjuangan aspirasi umat Islam, yakni untuk melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, meningkatkan pendidikan dan kualitas hidup mereka pada umumnya, dan untuk meningkatkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dan negara.